Yuk, jadi di absen dulu. Udah nih. Sorry ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana? Disemangatkan online meskipun online. Masih Bapak, masih banyak kok kuotanya. Oh, masih banyak. Masih banyak kuotanya. Iya, Menteri Pendidikan baik. Insya Allah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Boleh Fajri dipimpin. Iya Bapak, kepada teman-teman sebelum kita belajar alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Fajri. Nah, anak-anak, sekarang kan kita menggunakan Zoom ya. Biasanya kita menggunakan Google Meet. Sekarang kita mencoba sesuatu yang baru, kita menggunakan Zoom ya. Ada kesulitan tidak anak-anak? Tidak Bapak. Tidak Bapak. Mudah sekali. Nggak beda jauh sama Jimmy. Ya, nanti kita bisa pakai Google Meet, kalau enggak pakai Zoom Meeting lagi ya. Bapak absen terlebih dahulu ya. Ahmad Ali. Hadir Bapak. Ahmad Fajri. Hadir Bapak. Muhammad Arsyah. Hadir Pak. Renanda Bintang. Bintangnya lagi sakit. Oh, Tadi mamanya bilang ke aku dia kejatuh dari langit. ya jangan ya anak-anak jangan mainnya jangan terlalu Tinggi. tinggi. Iya, khawatir jatuh. Iya. Tapi Soekarno bilang. Nah, untuk rasa cinta terhadap tanah air, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Boleh Ari dipimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya? Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Udah. Nah, itu untuk menambah semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Ahmad Ali. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Ya, kasih. Nah, semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Garuda Pancasila bisa menambah rasa cinta tanah air dan menumbuhkan rasa nasionalisme. Amin. Ya anak-anak. Amin. Ya, Pak. Nah, anak-anak sekarang bisa dibuka buku paketnya, dibaca ya tentang daur hidup hewan. Dibuka ya, dibaca dulu.
Ya, Pak. Iya, Bapak. Daur hidup hewan. Kita baca halaman berapa, Pak? Itu loh lanjutan kemarin. Oh, Oh, ekosistem. Ya, pintar. Bapak saya ngantuk. Kamu pagi-pagi ngantuk. Kalian kemana? Udah mandi belum Pak Jri? Cuci muka dulu, cuci muka. Ya, izin Bapak ya. Izin off cam dulu Pak, cuci muka. Udah anak-anak bacanya? Udah, Bapak, udah. Udah. Ari udah belum bacanya? Ya, Ari, kamu baca komik ya? Bukan. Bapak, saya baca Al-Quran. Ya, bagus Pak Jri. Nah, Bagus, sebelumnya Pak Jri. ya anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita itu untuk mengetahui tujuan pembelajaran kita untuk mengetahui daur hidup hewan di lingkungan sekitar, misalnya kayak kecoa, nyamuk, dan kupu-kupu. Nah, terus ada yang tahu nggak tentang daur hidup hewan itu apa sih? Daur hidup hewan itu adalah perubahan hewan dari yang kecil jadi besar. Iya Bapak, perubahan dari yang kecil ke gede. Ya, Ari bagaimana Ari? Daur hewan? Ya, Pak. Ya, anak-anak, terima kasih Pak Fadli. Jadi daur hidup hewan adalah suatu proses di mana hewan yang mengalami perubahan bentuk sepanjang hidupnya. Tuh. Nah, terus ada yang tahu nggak daur hidup itu dibedakan menjadi apa? Tiga Bapak. Bu Adi? Dua. Ari? 4. 4. Ya. Terima kasih anak-anak jawabannya. Jadi yang benar adalah 2. Jadi Iya, aku benar. Ya, benar sekali. Nah, jadi daur hidup hewan itu dibedakan menjadi 2. Yaitu daur hidup hewan yang metamorfosis dan daur hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Ada yang tahu metamorfosis itu apa? Enggak tahu, Pak. Metamorfosis itu Berubah Bapak. kayak kupu-kupu nggak sih, Pak? Metamorfosis. Berubah gitu ya Pak. Ya. Metamorfosis itu ada yang sempurna atau tidak sempurna, Pak ya? Nah, betul. Metamorfosis itu gimana, Pak? Kalau yang sempurna bukannya milik Tuhan Pak ya? Iya, jadi metamorfosis adalah suatu proses perubahan bertahap setelah kelahiran sampai dewasa. Nah, tadi Fadi coba dijelaskan tadi apa benar tadi mengatakan metamorfosis itu ada yang sempurna dan tidak sempurna. Boleh diberikan contohnya? Kalau yang sempurna itu kupu-kupu, kalau yang tidak sempurna itu kecoa. Iya, benar sekali, Fuad. Jadi, anak-anak, metamorfosis yang sempurna itu ada telur, larva, kepompong, nifa, dan imaga. Nah, itu contohnya tadi benar. Kata Fuad, kupu-kupu, dan katak. Nah, yang tidak sempurnanya itu juga benar tadi Fuad. Bacanya mantap. Seperti
capung, belalang, dan jangkrik. Ya. Terus selanjutnya daur hidup hewan yang tidak bermetamorfosis itu seperti apa? Bertelur, melahirkan. Contoh Itu hewannya bukan seperti kalau bertelur itu ayam, bebek. Kalau melahirkan itu sapi, kebo, Pak, tahu ya kebo. manusia. embe. Ya, benar. Benar sekali anak-anak. Jadi tadi sudah membaca, kita sudah diskusi. Nah, sekarang anak-anak bisa dicatat poin-poin inti dari diskusi kita, ya. Bisa dicatat ya. Iya, Bapak. Iya Bapak, kita catat apa? Catat itu hasil poin-poin tadi yang kita udah bicara. Sebutin lagi Bapak, mau dirangkum. Di buku tulis, Pak. Ya. Udah anak-anak mencatatnya? Bapak udah. Ya. Sudah. Ari sudah? Oh ya, Ari sudah. Nah, Bapak udah di grup WhatsApp video daur ulang kehidupan. Ya, bisa ditonton ya. Iya, Bapak. Nggak ditayangin ini. Nanti cari wifi saya, Pak. Ya. Bisa dilihat dulu. Iya Bapak, ini lagi dilihat. Udah anak-anak videonya dilihat? Udah Bapak, udah. Sudah. Udah. Nah, jadi di sana kan sedikit dijelaskan ya mengenai daur hidup hewan yang tidak bermetamorfosis dan bermetamorfosis. Nah, Bapak mau tanya nih, kalau misalnya kambing itu termasuk ke mana? Non Non-metamorfosis, Pak. Karena dia nggak fotomorfosis. Ya, kalau misalnya kupu-kupu Metamorfosis sempurna. tidak sempurna atau tidak sempurna? Sempurna Sempurna. Jarum. Nah, sekarang anak-anak bisa dituliskan ya daur hidup hewan, kupu-kupu, dan katak. Bisa dituliskan nanti dibacakan. Yuk, silakan. Daur hidup hewan kupu-kupu itu seperti apa? Dimulai dari apa? Ya, yuk. Dari mulai itu, Pak, ulat, terus jadi pompong, terus jadi pupa, terus jadi Kupu-kupu. Betul Ya, nggak, Pak? benar. Bapak mau nanya. Ya, Fadi. Terus bedanya metamorfosis sama non metamorfosis apa? Kan sama-sama tumbuh dan berkembang. Apakah hanya karena metamorfosis itu dia berawal dari larva, terus kalau non metamorfosis itu dari anak kambing,
Apa gimana Bapak? Ya, jadi kita balik lagi tadi kita bahwasanya metamorfosis adalah suatu proses perubahan bertahap setelah kelahiran sampai dewasa. Jadi kita bisa bandingkan kayak misalnya kalau misalnya kambing itu hanya badannya yang lebih membesar, tidak ada perubahan bentuk. Kalau misalnya kayak tadi ulat berubah menjadi kepompong, itu berubah menjadi bentuk. Nah, kepompong nanti kan lebih bagus itu bisa jadi apa? Kupu-kupu yang tadinya buruk rupa ulat itu menjadi sesuatu kupu-kupu yang indah gitu. Oh gitu Kalau Pak. kalau misalnya itu kita bisa lihat dari kecil itu seperti itu, tapi sudah besar bentuknya seperti itu Tapi juga. kan berubah juga Pak. Pas kecil nggak ada tanduknya, pas gede ada tanduknya. Ya, bisa terbang. Iya, sapi mana yang bisa terbang? Mantap sekali, Fajri. Ya, benar. Terus nanti Bapak akan kasih soal ya untuk minggu depan. Bisa dikerjakan anak-anak. Ari masih aman. Tetap semangat ya Ari ya. Ari, Ya, Pak. Ari main yuk, Ari main. Iya, Ali. nah teman-teman, nah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya, jadi kesimpulannya adalah daur hidup hewan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dengan metamorfosis dan yang kedua tidak dengan metamorfosis. Metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu contohnya kupu-kupu. Metamorfosis yang tidak sempurna itu contohnya adalah jangkrik, capung, dan belalang. Ya, kalau misalnya yang tidak melalui metamorfosis itu contohnya seperti kucing. Ya. Terus ada yang ingin berpendapat? Review ulang boleh. Fajri direview ulang tadi hasil pembelajaran kita, mengeluarkan pendapatnya. Iya Bapak, jadi tadi ada beberapa makhluk hidup yang nggak ngalamin metamorfosis, terus ada yang ngalamin metamorfosis. Yang ngalamin metamorfosis itu ada yang sempurna sama ada yang nggak sempurna gitu Pak. Ya benar Fajri. Bapak mau nanya. Semangat ya Fajri. Jadi benar ya menurut Fajri itu. Bagus sekali Fajri. Ya mantap Fajri. Ya Fad. Pak mau nanya, kenapa metamorfosis itu ada yang sempurna sama yang tidak sempurna? Apakah dilihat dari rupanya, Pak? Kalau yang cantik itu sempurna, kalau yang jelek itu tidak sempurna. Kan Bapak tadi nyinggung yang sempurna itu cuma kupu-kupu karena dia cantik. Terus jangkrik itu jelek kan, terus dia tidak sempurna. Kok gitu sih, Pak? Ya Fadi. Jadi kupu-kupu memang indah. Gitu kan. Tidak kalah indahnya juga seperti belalang dan capung. Gitu. Hanya yang membedakannya adalah di sini dia termasuk yang sempurna, kupu-kupu. Kenapa bisa dikatakan sempurna? Karena ada prosesnya. Seperti yang pertama dia ada telur, larva, kepompong, niva atau imaga. Sedangkan kalau misalnya capung itu hanya telur, larva langsung dewasa. Gitu. Jadi ada beberapa tahapan yang tidak dimiliki oleh capung itu dimiliki oleh kupu-kupu gitu.
Bahasa gua berat. Oh, berarti semakin banyak proses itu semakin sempurna, Pak ya? Ya, karena kita sebagai manusia pun tidak ada yang sempurna. Meskipun kita makhluk yang sempurna, namun namun kita pun tidak tidak sempurna. Ya, anak-anak. Ada yang ditanyakan lagi? Oh, Bapak ingin bertanya. Bapak ingin bertanya. Fajri, apa kabar? Ya baik Bapak. Sebutkan nama-nama ikan. Ikan mujair, ikan lele, ikan emas, ikan tongkol. Nah, ya, itu termasuk kepada hewan yang apa? Yang hidup di air. Betul. Ya, bermetamorfosis. Tidak Bapak. Ya, benar Fajri, tidak bermetamorfosis. Ya, anak-anak, cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Nanti Bapak akan mengirimkan tugas di grup WhatsApp untuk minggu depan ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Semoga keadaan ini lekas pulih ya anak-anak. Amin. Biar kita bisa ketemu lagi di kelas ya. Bapak kangen ngajar di kelas lagi, ngeliat Ari yang selalu menangis dulunya. Ya udah, sekian dari pembelajaran hari ini. Sebelum menutup, Fajri boleh dipimpin doa terlebih dahulu. Ya Bapak, pada teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Ketemu di pelajaran selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Ya.